Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita bertemu di kegiatan Bringin Art. Ya, Bringin Art yang keberapa tuh? Yang ke-9 pastinya, tahun 2020 ini. Temanya tahun ini apa sih, Mbak? Beringin dalam kotak. Beringin dalam kotak. Sebelumnya kita kenalan dulu. Oh iya, kita kenalan dulu. Saya Devin Febriansyah. Saya Jennifer Widisapa. Oke, kita akan menemani teman-teman untuk ngobrol bareng dengan 4 narasumber hebat hari ini. Yes. Apa tadi temanya? Bringin Art. Oh iya, ada tema ya tahun ini. Temanya adalah Beringin dalam kotak. Apa tuh? Artinya bahwa Beringin Art merupakan wadah persatuan bagi teman-teman Himpunan Mahasiswa Prodi Teater Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah, hari ini kita nggak ngobrol berdua, kita akan ditemani narasumber-narasumber yang hebat yang seperti tadi sudah saya bilang. Yang pertama ada Yudi Dodo, yang kedua Luna Karisma, yang ketiga Ignatius Zordi, dan yang terakhir Bondan Petateru. Mari kita perkenankan para narasumber untuk bergabung bersama kita di sore hari. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Selamat sore, Mas, Mbak. sore. Ini kita agak grogi ya, Grogi sama berdampingan dengan orang-orang hebat. orang-orang hebat. Mungkin Mbak Jennifer mau memperkenalkan. Oke, yang pertama ada Mas Yudi Dodo. Dia ada salah satu alumni Prodi Teater Surakarta angkatan 2011 ya. Ya. Juga Kak Luna Karisma. Dia juga angkatan 2011. Terus ada Mas Ignatius Zordi. Dia angkatan 2014. Dan yang terakhir ada Bondan Petateru. Dia angkatan 2015. Iya. Jangan lupa juga Apa? bertiga ini adalah jajaran-jajaran Apa tuh? orang-orang penting. Apa tuh? Mereka adalah bukan mantan ya sebenarnya, orang yang pernah menjadi ketua Himatis. Oh, siapa aja? Ibu Luna Karisma, Bapak Ignatius Zordi, sama Bapak Bondan. Apa pernah apa? Pernah menjadi ketua Asal Himatis. tahu. Maaf kalau perbincangan hari ini agak kurang Kamu kurang los gitu. iya, grogi bersandingan. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol santai tentang apa Mbak Windy? Bringin Art. Beringin Art. Nah, tema kita hari ini adalah Beringin dalam kotak. Beringin dalam kotak. Itu maksudnya adalah Beringin Art sebagai wadah persatuan dan juga mahasiswa Prodi Teater untuk menuangkan kreativitasnya. Nah, ini kita ngobrol santai dengan para apa ya? Kakak-kakak ya. Kakak. Para kakak-kakak. Kita akan membahas yang pertama kali sedang sibuk apa sih? Ngentol loh. Boleh diminum ini ya? Sibuk apa? Bingung saya. Mungkin dari Mas Dodo. Kesibukannya. Oh saya? Iya. Saya pengangguran ya mas? Nganggur. Oh saya diajak sama itu mbak. Waduh. Jennifer. Shooting. Oh, syuting. Ternyata ada kerjasama ya. Ya, channel YouTube-nya bisa. Oh itu promo. Boleh promo bro? boleh. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya sama teman-teman saya. Acer Pictures. Keren Kami banget. bikin serial judulnya Jomblo Espresso. Iya. Teman-teman jangan lupa nonton Jomblo Espresso ya Setiap malam minggu. setiap malam minggu. Wih. Makasih loh udah dipromoin. Dan kemudian kesibukannya Mbak Luna. Waduh, sibuk banget des. Nanti pengennya membelah diri ya. Lagi sibuk Membelah diri Apa ya? menjadi berapa? Ya ini sedang pengen lagi proses kreatif sama Ruang Mirat. Saya bikin satu kelompok sama teman-teman perempuan, namanya Ruang Mirat.
Nah itu mau proses lagi. Terus selain itu apa? Paling coba hindut. Coba hindut, terus ada beberapa proses teater. Besok tanggal 13 main di karyanya Mbak Lawu, bawain naskah Hanindawan Wabah. Terus apalagi, oh ada project sama Pertas Perempuan Lintas Batas. Jadi seniman-seniman perempuan itu ngumpul terus pada bikin project dan sekaligus dibiayai gitu loh. Riset tentang lansia itu ceritanya. Lansia perempuan. Keren banget ya. Itu. Sibuk Mbak Luna banget. sibuk. Dan juga berkecimpungnya itu di perempuan-perempuan demi perempuan. Keren, keren. Panutan ya. Kemudian Mas Zardi kesibukannya Saya mahasiswa akhir program studi teater di Jakarta. Oh masih mahasiswa. Doakan saja lulus tahun ini. Amin. Terus apa ya, saya sebagai pengelola kreatif di gudang Skarpace. Terus dah itu aja kayaknya. mungkin mau promo juga. Nggak perlu. Nggak ada. Kemudian Mas Bondan kesibukannya Wah, sebenarnya saya ini lagi sibuk untuk menyibukkan diri. Sibuk menyibukkan diri ya. Ya paling ada apa? Seperti biasa, ya. Kejadian-kejadian organisasi paling lagi aktif-aktif di apa? Forum Persaudaraan Etnis Nusantara Surakarta itu aja paling. Ada acara nanti, silahkan datang di GKS Bampol. Mungkin itu aja ya untuk bulan inilah. Bulan depan nganggur. Nganggur lagi. Timbah lagi. ternyata Cukup. berempat ini tidak nganggur-nganggur amat ya seperti yang disampaikan tadi. Ternyata ada kesibukan-kesibukan. Selanjutnya apa Del? Jadi kita mau bahas Beringin Art. Ya. Mungkin kita mau tanya agar kita juga tahu dan teman-teman juga tahu bahwa di pandangan Mas Dodo, Mbak Luna, Mas Zordian, Mas Bondan, apakah Beringin Art itu? Mungkin siapa mau jawab dulu? Silahkan. Dari yang paling tua. Mungkin Mas Dodo. Iya. Kalau saya kan malah nggak tahu sejarahnya Beringin Art saya malah nggak tahu. Maksudnya Beringin Art lahir itu saya nggak paham, nggak ngalamin ya. Di zaman saya kan belum kegiatan semacam Beringin Art itu sudah ada, tapi belum bernama Beringin Art. Jadi belum punya nama. Jadi saya kan angkatan pertama. Iya. Ya kumpul berkegiatan dilakukan. Terus kemudian muncul angkatan berikutnya, cuma 2 angkatan. Kami bersepakat untuk tiap hari Selasa itu rutin ketemu ya. Ngumpul. Beringin. Awalnya cuma ngumpul-ngumpul, cuma ngobrol. Yang penting ketemu dulu. Terus lama-kelamaan kok cuma ngumpul kayaknya kurang ya. Yuk bikin sesuatu. Terus perform, ada yang baca puisi, ada yang performance art, ada yang nyanyi, ada yang teater pendek gitu, ada yang teatrikal pendek gitu. Terus ya sempat macet juga, tapi kesepakatan kumpul rutin tiap hari Selasa itu masih dicoba untuk dipertahankan ya. Sampai kemudian muncul angkatan berikutnya, sampai muncul Beringin Art ini. 2 orang ini nih yang tahu kalau Beringin Art. Oh. Mas Zardi, Mas Bondan. Bapak Luna udah. Aku ya sedikit banyak sama kayak Iya. Mas Dodo karena kita satu angkatan. Jadi si paling tua ini Mas Dodo. Aku si paling tua. Ya itu dulu kita ngumpul setiap hari Selasa. Jadi karena dulu kita belum punya gedung ini, belum punya black box, belum punya gedung teater apa jenis Masih Bambang nunut Widaya di SP. gedung pedalangan. Gedung pedalangan. Jadi otomatis salah keluar tuh yang paling cedak ya Beringin, Tapal Kuda, Mardani. Jadi agenda kita tuh selalu terpusat di situ. Lobby J paling kuy ya Mas ya. Yeah. Lobby J, Beringin, Tapal Kuda, Mardani selalu di situ. Nah, yang enak Idum, Merapanas kan ya Beringin gitu. Terus kita selasa malam ngumpul ngobrol. Dari ngobrol itu kayaknya kok ora puas ya nek guru ngobrol ya. Akhirnya ada perform, sempat macet, sempat rada putus asa. Tapi terus kayaknya teman-teman yang lebih muda ini terus melanjutkannya
menjadi beringin art. Nah aku nggak tahu apakah dulu itu nyambung sama sing Selasa itu apa enggak ya, aku harus ditanyakan ini sama mereka. Gimana? Apakah kegiatan kumpul Selasa itu juga salah satu embrio adanya beringin art? Sebetulnya enggak juga dalam arti begini. Selasa itu kebetulan aku juga pernah ikuti sekali waktu menjadi mahasiswa baru, terus lihat ada pentas, ada kumpul gitu, tapi sangat jauh itu anunya, rentan waktunya itu jauh banget. Dan sebenarnya beringin art itu cuma muncul dari ada beberapa orang kita lagi minum di bawah beringin itu, karena kita juga masih sama nggak punya gedung. Minum. Pas haus berarti ya? Pas haus. Kita minum gitu. Pas haus terus sebetulnya hampir sama cara apa buyung. Terus habis itu hampir sama, cuma memang itu bukan terus sengaja di kok ngene-ngene wae ya gitu. Kita nggak pernah ada pentas, terus kebetulan di situ Aan, ada Mas Aan angkatan 2013 itu bilang, aku pengen melakukan sesuatu. Dia pengen pentas tapi kok dia nggak punya wadah apa-apa gitu di dalam kampus. Karena waktu itu kan kalau nggak salah pentas-pentas itu hanya di ujian-ujian. Tapi yang pentas yang bener-bener dia mau telanjang, mau ngapain gitu loh. Dulu pengen gitu. Ya udah kita buat. Kebetulan kita nongkrong itu di bawah beringin dan kita belum punya tempat. Ya udah namain aja beringin art. Gitu awalnya. Jadi ya dari kita membutuhkan wadah yang bebas, yang mau ngapain aja. Terus habis itu terbentuklah beringin art itu tahun berapa itu ya? Itu 2015 kalau nggak salah, aku juga lupa. 2015 ya. Itu tanggal Itu ada beberapa orang, aku, Aan, Putro, ketua pertamanya. nah ketua pertamanya malah Putro itu. Itu ketua itu sudah dipakai kayak di apa namanya? Jedongkrong kayak gitu. Kowe ketua nih gitu. Terus ada Putro, terus kalau nggak salah ada Bangkit, terus lupa aku. Tapi itu memang nggak orang banyak, cuma orang, dan itu memang di luar himpunan. Jadi itu orang-orang yang sering nganggur terus memutuskan. Berarti bisa dikatakan bahwa beringin art itu lahir di tahun-tahun itu. Ya emang. Nah, iya. Emang itu. Jelas belum pernah. Kamu pertanyaanmu itu biar kamu kelihatan ngomong gitu. Iya, masih grogi ini. 2015 berarti ya? 2015. Aku semester 1. Pemrakarsanya berarti 2014 ya? 2014. Angkatanmu ya? Aan juga. Oh, Aan. Karena Aan, aku, terus Putro. Berarti angkatan 2014 plus. Plus. Nah, itu luas. Jarang lulus nunggu. Ya, Saking cintanya dengan beringin art nih. Jadi Mas Bondan ini dulu 2015 sudah terlibat di beringin art yang pertama atau belum? Kami kayaknya disuruh ngisi perangkatan dia. Iya. Minta angkatan satu pentas semester ngisi. Semester 1 cuma lupa berapa tahun yang lalu dia. Iya. Itu banget dulu. Ya, kita ya pernah ngisi ya perangkatan ya itu 2011 ya ono 2012 sih sampai. Mas Akbar perform nyambut-nyambut Umis kuwi. Terus 2012 sih siapa ya? Lala. Oh Lala, bener ya. Mbak Cucu dan kawan-kawan. Ya. Terus Preti. Kalau ini kan sekarang ini kan beringin art ke 9. Kan kalau ya ke 9. Berarti kalau dihitung dari tahun 2015 itu kan berarti mungkin diadakan beringin art itu tidak setahun sekali. Oh. Atau gimana? Dulu itu kayaknya start pertama 2 minggu sekali. Pertama di Beringin. Ya, serius itu pertama di Beringin. Di Beringin itu tersiapkan dengan matang itu yang Beringin pertama. Beringinnya belum ada pavinnya. Kayak sekarang itu belum ada pavinnya, masih panggungnya itu orang kalau mau nyebrang ke kiri, penonton mau nyebrang ke kiri itu harus ngelangkai bunga-bunga dulu. Gitu kisah-kisahnya dulu. Ya, baru 2 minggu kemudian ada secara mendadak itu barang di belakangnya Beringin. Di depan Pasca itu ada kayak jalan menuju ke parkiran sama mau ke Pasca di situ. Di situ Mas Dipo juga ngisi. Nah, di situ mulai Luna Mas itu Tapal Kuda. Tapal Kuda. tapal kuda itu. Ya begitu.
selanjutnya Itu nggak pernah acuannya, nggak pernah waktu sih. Dulu sih pernah ya 3 bulan, tapi karena terus kan apa ya, orang kan membutuhkan ruang itu kan seketika misalnya gitu, atau pengen, jadi kenapa juga nggak dibuat rutin. Maksudnya dulu nggak berhasil dibuat rutin karena memang ternyata banyak juga yang nggak merasa membutuhkan wadah itu, tidak memakai wadah itu artinya. Jadi ya dibuat sak pengen nih, kalau ada yang mau pakai wadah itu ya silahkan, tapi nggak terus selalu dibuat rutin. Terus kalau dari Mas Dodok dan Bu Luna sendiri, setelah menengok dan juga ikut terlibat di Beringin Art itu gimana perasaannya, atau mungkin ada pendapat tentang gimana sih gitu kan, karena kan pas Mbak Luna sama Mas Dodok itu kan kumpul selesai itu kan juga berawal dari kita kumpul-kumpul aja, kemudian Beringin Art kan juga hampir sama. Dan bagaimana setelah Mas Dodok dan Mbak Luna itu menengok, wah ada Beringin Art ini dan aku bisa pentas gitu. Mas. Saya itu ngomong. Kamu manggil aku Bu Luna, manggil dia Mas. Iya, harusnya panggil saya dia. Keleset, maaf. Bukan, ya seneng ada Beringin Art itu seneng. Terus punya harapan juga. Misal bisa kayak All Ethno dalam konteks ini ya. All Ethno kan sudah mapan di pengelolaan ya. Program acaranya teman-teman etnomusikologi. Terus ternyata begitu Mas dengar Mas Jordi, artinya spiritnya kan masih sama, spirit semangatnya masih sama. Jadi memang butuh ruang kreativitas di luar akademik ya, di luar teori-teori yang didapatkan di kelas ketika kuliah. Jadi di Beringin Art itu menjadi wadah untuk berkreativitas secara dalam tanda kutip merdeka. Mau istilahnya kalau bahasanya Mas Jordi mau telanjang juga boleh. Ya, kasarnya begitu. Laborat ya, istilahnya biar bisa jadi laborat. Tapi kalau saya sama Luna itu angkatan kami kan juga sudah banyak yang lepas ya. Ada yang lulus, ada yang lepas. Terus kalau Luna karena asli Solo, terus ya ngisi Beringin Art seringnya kita cuma nyanyi ya. Iya. Cuma musikalisasi puisi gitu. Saya Anak-anak gitar, tidak sempat saya gitar, dia nyanyi gitu. Cari puisi apa, bikin lagu atau lagu-lagu yang sudah saya ketahui, terus perform di Beringin Art itu terus apa ya, apa lagi dulu? Kalau menurutku ya aku berharap proses di Beringin Art itu munculnya organik gitu. Jadi kalau prosesku sama Mas Dodok itu malah tak maknainya jadi ya kalau aku nggarap teater karo Mas Dodok biasa no, akhirnya gitu. Tapi ketika aku punya proses yang lain karo Mas Dodok, misalnya di wilayah puisi atau musik kan ketoknya menarik ya Mas, malah jadi anak dua pikiran apa. Tapi dulu itu memang karena sempetnya kuwi gitu. Dan itu sebetulnya adalah hobi sih Mas Dodok, dua lagu-lagu aku seneng nyanyi gitu. Jadi kita satu wilayah komunikasinya tuh kita di situ iso bisa gabung berdua sama Mas Dodok tuh itu. Kalau harapan panjangnya buat Beringin Art yo semoga bisa jadi wadah laborat untuk teman-teman gitu, punya ide-ide liar, karya-karya yang memang itu tidak bisa diaplikasikan di ujian. Karena ujian kan mesti saklek ya. Ini jelas realis, non realis, kontemporer, apa-apa itu udah jelas. Tapi di Beringin Art itu bisa lebih bebas, lebih luas. Mungkin sesuatu yang liar-liar itu bisa betul-betul digarap, dan harapannya justru bidikannya adalah teman-teman Himantis ini sendiri gitu. Teman-teman teater yang punya proses itu gitu. Lingkaran teater kita terbentuk tenan itu loh teman-teman ini. Iya, di perjalanannya kan garapan-garapan yang muncul di Beringin Art kan juga dalam tanda kutip ada aneh gitu kan. Di luar teori itu loh. Misalnya karyanya Mas Chandra yang pakai OHP itu. Proyektor itu namanya pertunjukan apa sih? Chandra itu. Shadow art itu kan, tapi beda bentuknya. Shadow art. Terus apa? Inkret. Mas Jordi itu pernah ngajak teman-teman etno ya? Mau coba musik. pedalangan gombalan saset cek percepatan puisi. Tapi bukan musikalisasi puisi itu apa? Dia itu meminta teman-teman etno untuk
bikin lagu yang menyanyikan lagu apa gitu loh. Terus dia baca puisi. Menurut saya itu menarik gitu, sebagai sebuah pertunjukan menarik. Dan itu lahir di Bringing Art. Termasuk Luna, Lala ya. Lala itu ngajak teman-teman komunitasnya apa itu? Jadi apa ya? Lupa. Sama, konsepnya sama kayak Mas Dodi itu. Dia baca puisi, kemudian dia ngajak teman-teman musik gitu. Terus sama siapa lagi ya? Nah tapi kalau yang belakangan saya udah nggak pernah ngikutin ya, Pernah. jarang ya. Maksudnya gap jarak usia itu juga ngaruh nek ngaranku, jadi jarak usia, jarak angkatan ya. Iya. Jarak angkatannya lumayan jauh, kegiatannya kita harus mencar-mencar. Nah teman-teman yang di kampus ini lah kan yang menghidupkan itu dan jalan terus. Oh iya, Inkat laboratori Inkrad kan juga ya. makanya. Inkat laboratori kan juga terwadai tuh di Nah, Bringing Art. harapannya Bringing Art itu tetap bisa ngopeni itu gitu loh. Iya. Ya kan? Maksudnya ngopeni karya-karya itu sebagai wadah yang, dan itu akan berkesinambungan dan berlanjut terus. Kemudian intensitas senimannya Jadi ya muncul. ini loh. Karena ada yang mewadahi kok. Jadi bisa intensitas ya, bisa intens ya. Apa itu? Mungkin saya juga masih penasaran dan teman-teman juga mungkin juga masih penasaran gimana sih respon mahasiswa-mahasiswa yang lain atau mungkin dosen-dosen terkait dengan pelaksanaan Bringing Art pertama kali. Tapi sebelum kita bertanya, akan ada break sejenak dan kita akan menonton video kreatif dari teman-teman yang sudah submit ngirim ke panitia Karya-karya mereka Iya, dari karya. berbagai jurusan juga. dan teman-teman kita ucapkan terima kasih karena sudah mau mengirim dan juga ikut berpartisipasi pada kegiatan Bringing Art. Selamat menyaksikan. Aku dan sekitaranku. Dikala aku menghabiskan waktu untuk tumbuh dan berkembang, ditemani tanah, udara, air, dan api. Hidup merupakan sebuah pilihan yang harus kita tentukan. Ada kalanya kita di bawah, hingga aku tumbuh dan berkembang bersama langit yang selalu menyinariku dan membasahiku. Jiwa dan ragaku persembahkan untuk orang yang ada di sekitaranku. Sampai akhir, ku meninggalkan tempat biasa aku berada. Meninggalkan benih baru untuk langkah yang lebih panjang. Aku untuk diriku, aku untuk semua yang membutuhkanku.
Oke, itu tadi beberapa karya-karya dari teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara Bring It Art yang ke-9. Nah, selanjutnya kita kembali ke bincang-bincang santai dengan narasumber yang kece. Hebring. Terus selanjutnya ini ada sedikit bukan pertanyaan tapi pembahasan, guys. Kan kalau kita sekarang maksudnya beberapa Bring It Art beberapa sebelum ini itu kecenderungannya banyak dari prodi lain yang berpartisipasi. Kalau tadi ngomong sejarah kan karena memang untuk prodi teater gitu, untuk meluapkan karya-karyanya yang di luar perkuliahan. Nah, tapi sekarang ini malah kecenderungannya itu teman-teman prodi lain yang ikut Bring It Art. Nah, itu gimana maksudnya tanggapan dari Mas dan Mbak narasumber tentang itu tentang berkurangnya partisipasi teman-teman dari teater sendiri. Siapa? Mungkin dari Mas Dodi dulu. Saya ini yatim dari kecil. Enggak tahu sih ya. Karena Mas Dodi ikut yang dulu sampai yang sekarang. Kalau menurutku sih dulu memang ada protes dari beberapa senior juga tentang ini Bring It Art ini intinya kok jadi banyak yang ngisi dari luar gitu. Tapi eksperimen kita itu kan kalau aku ngomong gini, Mas, kalau eksperimen kita itu kan nggak cuma pada karya yang dipentaskan, tapi secara manajemen itu juga kita bisa cari metode-metode lain, cari yang di luar dari biasanya. Mungkin kalau kayak hal misalnya Sanji misalnya, dia tidak pentas di panggung, tapi dia bisa bereksperimen lewat desainnya di poster itu misalnya. Nah, karena itu juga salah satu hal, dan kalau yang lainnya adalah memang kebetulan mahasiswa prodi teater itu kan ada yang membutuhkan wadah itu, ada yang enggak. Nah, kebetulan mayoritas tidak. Jadi kebetulan nek saya pentas cuma orang 2 gitu kan, enggak menurut kita kurang pas. Jadi kita ngambil dari prodi lain untuk kira-kira kamu mau pentas apa, kita ada wadah ini. Kalau pentas enggak, mau. Ternyata responnya juga bagus dari teman-teman karawitan, dari etno juga, dari tari juga, mereka pentas dari seni rupa juga, mereka pentas akhirnya. Terus kita ya udah akhirnya lebih terbuka untuk prodi-prodi lain itu. Mungkin ada teman dari Mbak Luna, Mas Dodo atau Mas Bodan. Saya dan Brand memang sudah yatim dari Terus kami ikut Bring It Art. Waduh. membentuk yatim bangkit. Nggak mau cari papa baru. Maksudmu apa, Mas? Apa Itu seniornya siapa itu? Yang memprotes itu siapa? Ada. Angkatan pertama juga, tapi bukan Mas Dodo dan Mbak Luna. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita malah nggak apa ya. Kalau saya justru Bring It Art itu menjadi pertemuan dengan teman-teman disiplin seni yang lain, malah bagus itu. Kita itu kan sebetulnya posisinya kampus nggak enak ya. Teman-teman yang FSRD ya. FSRD itu kan jauh di sana ya, di kampus 2 ya. Coba kalau pertemuan kita teman-teman FSP dengan FSRD itu nggak bisa misalnya kampusnya, itu akan terjadi pertemuan-pertemuan yang nanti muaranya ke karya gitu. Kita kalau tiap hari ketemu teman-teman TV, film, sama kriya, sama seni rupa murni, mungkin kita akan berdialog dengan mereka, kemudian saling tukar gagasan gitu. Terus kemudian kita bisa tumbuh gitu. Nah, Bring It Art kalau dijadikan sebagai media untuk pertemuan itu, menurutku malah bagus. Kemudian kita bisa membaca bagaimana teman-teman tari berkreatif, bagaimana kreativitas teman-teman etno, terus bagaimana teman-teman TV berkarya, bagaimana teman-teman kriya seni dan sebagainya ya. Nah, coba kalau Bring It Art itu poin itu juga digarisbawahi, kemudian juga dikelola. Nah, saya setuju malah. Jadi malah bagus kalau menurut saya. Dulu itu sebenarnya habis pentas itu ada diskusi.
Jadi kita setelah pentas dari Burning Art, kita kumpul di Eden. Nah terus itu kita diskusi melingkar sama pengkarya-pengkaryanya sama penontonnya. Mendem. minum. Musiknya responnya gitu. Jadi tetap. Tapi maksudnya senengku lagi dalam arti banyak juga senior-senior yang ikut membantu kayak Mbak Luna dan Mas Toto itu juga banyak, dan mungkin bentuk kritikan itu juga sebuah cara dia untuk mendukung gitu. Seperti yang kan yang dibilang waktu itu, sambungnya pas ini. Kayak sebenarnya kolaborasi itu udah pernah, cuma untuk bertukar gagasan itu belum. Kayak misalkan tidak 1-2 kali kayaknya itu Beringin Art ada kita memfasilitasi kawan-kawan seni rupa untuk jualannya itu akrilik segala macam, kalung-kalung, bahkan ada sempat pameran foto juga. Cuma untuk yang seperti yang dibilang Mas Dodo itu belum terjadi. Bagaimana kita menyatukan konsep, berbicara gagasan segala macam bersama antara mahasiswa kampus pertunjukan dengan kampus seni rupa desain itu belum terlalu terjadi seperti itu. Belum ketemu dialektikanya berarti. Belum ketemu. Dan bahkan sekarang udah nggak ada diskusinya tuh dia. Iya. Sung-sung. Itu sekitar 2 atau 3 Beringin Art, habis itu kayaknya semakin kesini udah Iya. Nggak ada diskusi. Masih inget aku. Artinya memang ada dulu diskusi. Tapi ya harusnya itu ya yang coba untuk dibangun lagi, karena tetaplah ya diskusi itu penting. Meskipun kita secara merdeka mau berkarya kan, tetap setidaknya kita bisa ngobrol tentang iki karya mau opo dan lain sebagainya, sama yang punya karya yang lain juga yang juga pentas di situ. Mungkin sebelum kita ke terakhir ya. Mau iklan lagi. Wah, udah terakhir. Sebelum kita ke terakhir kan berarti masih panjang. Break lagi? Hah? Break lagi enggak? Enggak. Kita mau Minumnya ben dijog meneh. lumayan. Sampai ini belum disentuh Bang. Berisik tapi gue. nanti boleh Mbak dibawa. Berarti nggak bisa dimakan sekarang. Itu cuma properti loh. Nanti talk show berikutnya narasumber yang lain masih pakai ini. Jangan kamu makan. Memalukan. Itu properti. Munine right now. Jadi ki Jojo wis suwe. Belum, karena ini masih pertama. Nah, saya penasaran nih sama kisah dari Mas Dodo, Mbak Luna, Mas Jordi, Mas Bondan. Apakah ada gitu kisah-kisah Asmara. kisah-kisah yang ada di Beringin Art mulai dari pertama sampai sekarang gitu. Dan juga apakah respon dari dosen-dosen, teman-teman mahasiswa lain itu juga ke Beringin Art, wah atau gimana gitu. Monggo dari siapa dulu? Beringin Art itu apa ya? Kalau bagi saya ya, time is party. Karena apa ya? Di Beringin pasti di samping kita berkarya di situ, dikasih wadah sama Beringin, di situ setidak-tidaknya kita bisa membangun relasi juga di situ, karena yang hadir kan khususnya itu yang bagian depan MC itu kan rata-rata anak tari, makanya MC-nya itu tidak mau diganti. Karena mau tidak mau diganti itu tujuan MC-nya. Sudah jelas MC-nya udah kenal orang itu, sok-sok nggak kenal lagi. Kebiasaan MC. Ya paling kita time is party, senang-senang dan lain sebagainya. Cuma mungkin yang agak-agak janggal semakin kesini itu bisa dilihat lah, yang merasa membutuhkan itu kayaknya itu yang mendominasi. Paling ada muncul satu baru lagi. Cuma kayaknya agak merosot itu ke rasa membutuhkan ruangnya itu untuk tampil sebagai dirinya sendiri, membawa pola pikirnya sendiri di Beringin Art itu kayaknya agak menurun. Mungkin begitu kalau kan. Iya. Lawas banget. Itu Mbak Luna atau Mas Dodo? Kalau aku apa ya? Tadi ngomong respon mahasiswa aku nggak ngerti ya, karena sekarang tuh kayak gimana aku udah nggak tahu. Kalau dulu sih kita tentu ini sangat positif gitu ya, karena
di angkatan pertama, angkatan kedua itu kan kita juga haus sesuatu kan, haus acara, makanya kita bikin dulu sing Selasa itu. Dan sekarang ketika ada Bringin Art itu harusnya teman-teman juga menyambut itu dengan bahagia, karena ada satu ruang proses yang itu berbeda mungkin dengan yang proses kita di ujian-ujian itu. Kalau respon dosen, saya sebagai salah satu yang ikut mengajar ya di Prodi Teater, kayaknya sih mungkin ya itu, tapi nggak bisa yang hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dihindarkan ya. Dosen-dosen atau orang-orang yang berada pada birokrasi tinggi itu kan mereka selalu menginginkan sesuatu yang tertata, yang begitu, yang seni-seni mungkin bagi mereka adalah seni-seni yang sopan dan baik, seni-seni yang tinggi, high class dan lain sebagainya. Tapi mungkin Bringin Art adalah satu wadah dialog juga, dan mungkin salah satu bentuk resisten teman-teman gitu. Ketika mereka tidak menemukan kecocokan proses di ujian-ujian misalnya itu, atau tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di pikiran mereka ketika mereka berhadapan dengan dosen A, B, C, D, E. Kemudian mereka menemui ruang yang namanya Bringin Art itu, terus kemudian ada bentuk-bentuk lain. Kalau menurutku ya itu adalah proses dialog yang perlu dilakukan lebih lanjut sama teman-teman Himatis yang nantinya akan mengelola Bringin Art lebih lanjut. Adalah proses dialog yang mungkin bisa lebih maksudnya teman-teman nggak perlu takut untuk berpendapat dan share ke Kaprodi atau para dosen tentang proses-proses teman-teman gitu. Aku rasa ketidaksamaan pendapatnya, si Jine pengennya sing tertata banget, sing apik, sing si Jine ini malah justru lepas dari tatanan, itu akan selalu terjadi begitu, dan menurutku biarkanlah begitu juga gitu. Yang penting adalah pola komunikasi teman-teman mungkin bisa dilancarkan atau piye, yang kemudian akhirnya teman-teman bisa dapat seluk-beluknya ngene toh, enak ngene ternyata ngobrol dengan dosen A, B, C, D, E daripada pakai cara sing formal misalnya kayak gitu-gitu loh. Akhirnya nanti teman-teman Himatis aku yakin akan menemukan jalan yang kayak gitu. Jadi orang kudu ngene tabrak ngene gitu loh. Tapi engko ngene tapi iso. Nah, mungkin dengan Bringin Art itulah teman-teman mungkin akan menemukan caranya. Paham gak Covid? Angel tuh, omongan banget. Jadi terima. Maksudnya gimana sih tadi? Bisa kau ulang dulu? Nanti kita di kesimpulan ya. Emang kelas ini terpadu. Ingin Mas Dodo atau Mas Dordi? Ada yang ditambahkan? Maksud Kalau saya nggak pernah tahu respon dosen apalagi mahasiswa ya. Tapi kalau Bringin Art kemudian mengundang teman-teman dari prodi lain dan prodi lain, teman-teman prodi lain ada yang mau mengisi, artinya kan responnya bagus kan. Dan ada juga penontonnya kan. Iya. Maksudnya teman-teman prodi lain ada juga yang menonton kan. Karena sebenarnya kalau menurutku teater itu kan sangat terbuka ya dengan cabang seni yang lain dan bisa sangat lebur gitu. Orang teater kudu ngene, tapi kan dengan adanya kolaborasi dengan teman-teman itu melihat karya-karya dari prodi yang lain dengan bentuk-bentuk yang lain sing beda kaya sing yang mereka lihat di ujian tari atau di ujian fotografi atau di ujian apa, itu akan jadi satu referensi sing akhirnya nyambung, entah itu nanti di mata kuliah atau di proses di luar itu. Jadi Bringin Art mungkin bisa jadi apa ya, semacam pengganti permintaan tolong kita pada teman-teman yang lain itu loh. Kita menghubungi teman-teman TV, teman-teman tari, teman-teman etno itu kan biasanya cuma karena minta tolong kan. Cari aktor, dokumentasi, tim musik untuk keperluan ujian-ujian kita. Kita datangi mereka itu cuma karena minta tolong gitu. Nah, Bringin Art kalau dikelola kemudian itu sebagai pengganti gitu loh. Aku datang sekarang nggak minta tolong, kamu boleh melakukan sesuatu di Bringin Art, silahkan. Lebih mungkin mereka akan lebih ini gitu. Koneksinya nanti akan terbangun. Nah, yang perlu dilakukan sekarang adalah dilakukan terus saja. Loh, itu tenan loh. Kalau kalian hanya kalau kemudian menunggu teman-teman kok nggak ada yang daftar ya, itu kan akan jadi insecure. Lanjut aja, maksudnya lanjut aja, momen itu nanti pasti akan
Hadir Allah. Teman-teman keris kalau mau menempa Enggak, apa ya? bikin kan boleh. Banget loh. Teman-teman kria mau bikin craft entah apa kan ya boleh. Bikin aja jadi semacam pertunjukan tak secara pencitraan tak bantu. Kamu pokoknya bisa bikin craft apa tapi di panggung mau nggak gitu. Misalnya anak kria. Terus kalau anak etno sama tarian jelas mereka bisa menari atau bermusik. Kesenian orang bermono. Jadi MSRD pun mungkin bisa diajak gitu loh. Ya. Dipanggungkan gitu loh. Tinggal mau nggak gitu. Paham nggak kau Vin? Paham. Mas Bondan. Mas Dordi. Apa pertanyaannya tadi? Apa pertanyaan tadi? Masih yang tadi respon. Tapi kemudian Respon. beringin akan kita Mahasiswa atau entah dosen. Kalau dosen nggak ada, maksudnya ya sudah begitu dari asal begitu. Kalau dari mahasiswa tuh, kalau dari aku sih gini, semenjak hari ini, maksudnya semenjak ini bicarakan terus aku jadi berpikir itu penting beringin art itu, karena dari kemarin-kemarin tak pikir kalau misalnya ada ya sudah berarti ada orang butuh, nggak ada ya sudah, tapi setelah dibicarakan kok oh iya ya maksudnya punya potensi akhirnya bisa jadi penting. Salah satu pentas yang mendapat respon itu adalah jadi waktu aku sama Aan itu nge-MC gitu terus dia aku udah pergi, aku udah di samping, dia masih berdiri terus kenapa kalian pada jauh, terus dia telanjang itu di bawah di depan Prodi Teater gitu-gitu. Terus ternyata banyak mahasiswa lain yang loh ternyata itu seni bisa sampai situ ya gitu loh, bisa sampai cara mengungkapkan sesuatu itu bisa sampai se-ekstrim itu gitu menurut mereka. Hal-hal kayak gitu yang ternyata hadir juga di Beringin Art. Terus ada satu waktu anak tari, kebetulan yang aku banyak ngobrol dengan teman-teman tari sama itu, nah kebetulan anak tari itu mereka ternyata merasa aku kok tempatku nggak ada ruang kayak ini. Terus ada satu waktu mereka pentas, jadi yang menari itu cuma berdua. Terus aku kurang ngerti jenenge, tapi terus kayak trans ngono lho. Tapi terus akhirnya banyak penonton yang ikut. Oh iya, beringin itu ya. Heeh. Terus ada satu orang yang jadi saling respon. Terus ada satu orang yang nali gitu, jadi sekitar orang 20 tuh ditali di tengah. Itu padahal penonton semua. Ya itu juga tak pikir nggak penting, tapi setelah berani terus oh iya ya, kayaknya semoga bisa ya potensi ini semoga bisa. Itu bagus, ada momen-momen yang menurutku oke, respon-respon dari teman-teman mahasiswa juga ternyata Kalau kemudian itu peristiwa-peristiwa itu kemudian ada yang mau nulis itu juga tambah apa Iya. atau formal ya malah itu ya Mas. Sorry aku cuman pikiran banget. Nulis gimana? Ya lu nulis, maksudnya peristiwa yang terjadi di Beringin Art, kemudian teman-teman teater itu juga teman-teman himatis gitu, kemudian apa begitu tulisan ulasan aja soal apa yang terjadi di Beringin Art, kemudian bisa ada kesadaran untuk posting dan lain sebagainya itu loh. Itu kan menurutmu formal apa sih jadian? Ya enggak, kalau konteksnya bahwa hari ini adalah zamannya digital, mungkin Beringin Art juga harus dikelola secara digital juga iya ya. Kan? Ini memang pertunjukan, tapi apa ya namanya ya? Istilahnya Dikelola gitu. apa ya? Pemasaran ya apa? Iya. Enggak tahu. Pokoknya kalau Beringin Art nggak dibicarakan, tidak ditransformasikan, tidak pamerkan ke orang-orang, kan ya sayang gitu loh. Iya. Nah, hari ini kan zamannya digital, ya dipamerkan di digital. Entah dijadikan apa ya nggak tahu saya. Kalau jurnal mungkin formal ya. Tapi kalau dalam bentuk publikasi apa? apalah, pokoknya memanfaatkan digitalisasi gitu. Iya misalnya kalau bikin konten yang di feed IG tapi kayak semacam poster loh, kayak semacam poster tapi isinya adalah tulisan tentang apa yang terjadi mungkin di Beringin Art. Terus kemudian jadi ono satu postingan tentang Beringin Art yang keberapa misalnya ngono kuwi lho. Orang kudu jurnal gitu, tapi kan kemudian teman-teman juga mendokumentasikan itu dengan cara yang lain selain foto, video. Ada yang lain gitu. Aku nggak tahu nanti hasilnya akhirnya kemudian itu juga kayak sing Zodi bilang tadi soal mungkin Sanji nggak tampil tapi Sanji eksplor di poster. Nah ini yang bisa terjadi juga di teman-teman himatis yang bikin ini kemudian eksplornya udah bukan terus hanya karya aja tapi eksplor di ruang-ruang potensi yang bisa digali dari Beringin Art itu.
mulai dari pemasarannya atau apa. Oh ya, branding ya. Istilahnya Branding, Jadi branding, Bring It sorry. Art. Kalau di branding gimana gitu? Hmm. Karena saat ini memang zamannya digital, mungkin branding perlu enggak gitu. Nah, ketika di branding mungkin akan memancing gitu lah apa? Jadi stimulan untuk senimannya itu lah. Oh, capaiannya sampai seperti ini, Gini. Bring It Art itu. Kemudian senimannya entah dari prodi teater sendiri atau teman-teman prodi lain mungkin akan terstimulan itu, akan terpancing gitu loh. Tapi nggak tahu itu balik ke teman-teman. Iya, ini kan cuma Himatis sekarang ya. bayangan aja ya mungkin. Bagaimana teman-teman Himatis sekarang mau menyikapi Bring It Art ini, mau dibawa ke arah mana kan dia terserah. Ya. Kalau menurutku karena memang Bring It Art sama yang dulu selesai itu kan sebenarnya spiritnya masih sama. Iya. Sampai sekarang juga tak pikir kalau karena dulu hadirnya dengan bahwa aku butuh ruang, maksudnya sampai sekarang semoga kalau misalnya ada lagi tetap dipertahankan itu bahwa Bring It Art ini jadi aku butuh ruang itu. Kalau misalnya menghadirkan ruang itu malah menjadi beban, maksudnya terus jadi wah sesuatu aku Bring It Art malas banget, itu benar rasa. Iya, kembali itu. Iya ya. Jadi memang rasa membutuhkan itu yang akhirnya muncul kebutuhan. inisiatif misalnya mau ngapain. Ya. Tapi nek karena seniornya gue nggak Bring It Art ini terus aduh bajingan kalau dengkul itu menurutku malah nggak bagus. Itu kayaknya pernah terjadi itu pernah. Maksudnya orang-orang itu udah sampai agak tersingkirkan pola pikirnya sama Bring It Art. Kemudian yang terjadi yang paling mempertanyakan itu malah jurusan, kalau tidak salah jurusan tari, jurusan pedalangan. Waktu itu jurusan pedalangan requestnya gamelan Satu set. boleh baca puisi toh. Itu pernah itu sudah disediakan gamelannya. Itu gamelannya disediakan, dan pikir pertunjukannya cuma satu orang tok yang baca puisi. Waduh, nggak apa-apa, lumayan. Akhirnya begitu, baru kemudian dirembuk kembali. Wih, masa anak-anak kawan-kawan jurusan lain menantikan masa kita tidak? Akhirnya kembali lagi semangat itu karena impuls dari kawan-kawan di luar teater itu. Meskipun gamelan sakset ya, Mas. Karena cok grimis. Wah, iya. Mantap. Sudah mendengarkan banyak hal juga. Ya, coba diulangi tadi apa? Jadi kita itu sudah menjawab ya tadi dari Mas Dodo, Mbak Luna, Mas Zordi dan juga Mas Bondan. Sebelum kita bertanya, ternyata kita sudah diberikan solusi gitu. Dikasih Solusi karena kebingungan itu kan sedang terjadi ini di tengah pandemi gitu. Tiba-tiba kita kasih pandemi bahwa branding dan juga sebagainya, dan juga pemanfaatan seperti media sosial dan sebagainya yang masih belum terbaca. Dan memang mungkin teman-teman juga bingung ya saat ada Bring It Art dan kemudian aku mahasiswa prodi teater tapi sing ngisi kok prodi lain gitu. Nah, ternyata tadi juga ada tanggapan-tanggapan positif yang juga memang penting gitu untuk kita maknai dan kita laksanakan gitu. Dan juga tadi kalau kita baca dari spiritnya kan sebenarnya kita juga Bring It Art tuh dari yang penangkapan saya bukan sebuah kegiatan yang kaku atau sebuah kegiatan yang memang harus ada setiap tahun dan harus bla 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 gitu. Tapi butuh ruang. nah, spiritnya adalah ruang untuk mengekspresikan kreativitas secara bebas gitu. Ya gitu juga boleh. Tapi kan malah justru karena Ya di debat aku syukur. Iya. jadi malah justru karena pandemi inilah kalian malah kepikiran bikin talk show misalnya Iya. gitu. Nah, pikiran-pikiran yang memenjara itu tolong coba disingkirkan dulu. Iya. Karena malah justru pandemi ini sangat memungkinkan kita untuk proses dimanapun dan dengan cara apapun. Jadi jangan kemudian pikiran kita selalu pada pertunjukan sing kaku ketika kita ketemu kayak Bring It Art biasanya itu. Jangan-jangan nanti bisa ada yang lain, misalnya kowe engko bentuknya bisa macam-macam gitu. Zordi di mana terus tiba-tiba ono aan sing ditampilkannya gone layar laptop misalnya gitu kan, ada kemungkinan kayak gitu ya. Terus ada banyak hal, dan itu kalau menurutku malah justru di masa pandemi inilah saatnya teman-teman untuk bisa berpikir lepas dari apa yang sudah dikotakkan di pikiran kita bahwa suatu pertunjukan itu ngene. Iya. Dan jangan dijadikan beban, sekali lagi kayak yang diomongkan Ignatius. Ignatius Zordi.
Itu tuh kisah-kisah kesimpulan tuh buat kita. Kok dikon kesimpulan. Oh, dikasih kesimpulan. Kisah-kisah kesimpulan. Itu kok dibaca gamblang ya Mas ya. Enggak apa-apa itu MC-nya ini ya. Kita tadi sudah menyimpulkan dan juga ini tadi juga yang saya juga alami dan juga kebingungan yang tadi di kota-kotakan itu juga kita alami kan waktu kita misal angkatanmu harus bikin pertunjukan. Nah, kita pasti bingung, "Meh apa?" gitu. Sedangkan kita mau nyanyi kok rasanya bukan kita sekali gitu kan. Banyak pikiran-pikiran seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Luna dan juga tadi yang disampaikan Mas Dordi tentang bahwa kita bisa menampilkan apapun sebebas apapun dan semaksimal apapun gitu loh kreativitas kita, dan itu memang masih belum terbaca. Nah, yang terakhir ini benar-benar yang terakhir. The last. Kita meminta motivasi dan juga Salah. Oh, itu Mario Teguh. motivasi simpel. Kata-kata manis, indah, penuh buayan gitu. Kalau saran-saran apa kan tadi Iya. mungkin buat panitia ke depan gitu kayak diskusi setelah bringin art dan sumpah tukar gagasan dan lain sebagainya, itu kan mungkin bisa direspon sama panitia untuk acara yang akan datang gitu. Nah, tapi ini untuk teman-teman yang Iya. Mungkin untuk membuka jalan teman-teman yang baru bergabung untuk wah bringin art itu ternyata aku di sana bisa joget-joget sambil naik pohon gitu barangkali. Butuh impuls seperti itu. Iki Monggo. pianone asli saya paling tenan. Bagus ya. Tetet. Paling dikit. Monggo. Cara Mas Dodo dulu. Mas Dodo apa? Motivasi. Motivasi, Kata-kata masukan buat terakhir. teman-teman yang baru Kata-kata bergabung terakhir. agar sama mungkin satu kata untuk bringin Bringin art. art. Apa ya? Yang pandemi itu dulu ya. Pandemi sedikit ya. Iya. Kalau yang pandemi bukan hari ini, kemarin-kemarin sudah ada kelompok-kelompok orang-orang yang bikin pertunjukan teater ya. Iya. Bahkan ada yang sudah tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Ada yang bikin pertunjukan yang pakai protokol kesehatan. Ada yang pakai live streaming itu apa namanya? Virtual. Ada yang bikin pertunjukan virtual. Nah, ternyata kelompok yang bikin pertunjukan seperti biasanya sebelum corona kan ada gitu. Dan juga bisa berlangsung dengan baik. Penontonnya juga banyak. Teater Sandiwara ya. Nah, maksudku teman-teman Himatis gimana? Bringin art ini Ambil sikapnya gitu ya. itu yang harus difikkan ya, dipastikan sikapnya bagaimana. Kalau sudah punya sikap kan nanti tinggal lakoni. Kalau saya itu. Terus apa? Satu kata buat bringin art. motivasi buat teman-teman Motivasi yang baru bergabung dan juga satu kata untuk kita. Karena saya merasa tua saat ini. Iya, memang Mas, jangan merasa. Aduh, Memang. coba usianya ya, coba dihitung. Aduh. Jadi buat Mas Haikal, Goni, Salman dan lain-lain ya. Wow, dan lain-lain teman-teman yang megang Himatis sekarang mumpung masih muda. Jadi menggilalah gitu, jangan tanggung menggilalah. Kalau saya kan sudah tua nih, saya sudah kehabisan, saya menyesal ini. Kok saya nggak segila Jordi atau Aan ya, nggak segila Bondan ya. Coba dulu sejak muda saya segila mereka, mungkin saya bisa mendapatkan lebih itu dalam berkesenian. Nah, teman-teman Himatis yang sekarang kan mumpung masih muda, menggilalah. Udah, satu kata tuh, menggilalah. Menggilalah. Waduh, apa ya kata-kata motivasi. Kalau yang masalah pandemi itu tadi aku udah bilang ya, udah ngobrol. Terus kalau kalimat motivasi itu apa ya? Kalau buat temen-temen Himatis atau yang sedang megang acara Bringin Art ini, ya kalau aku tuh simpel aja nih, latihan no. Latihan no. Dari latihan itu mungkin kalian akan dapat sesuatu. Latihan itu bisa macam-macam ya. Latihan bahkan kamu ketemu pun ngobrol dan berdiskusi itu bisa juga dikatakan latihan. Kalau menurutku gitu. Latihan bukan dalam arti selalu formal. Tapi ketika kalian ketemu dan membahas sesuatu untuk melakukan apa, ya latihan no. Kalau kalian nggak latihan, kayaknya mungkin nggak akan ketemu suatu bentuk apa yang liar yang
yang kayak dikatakan Mas Tetok menggila itu tadi. Tuh. Kayaknya seniman-seniman besar itu pun kalau nggak latihan nggak mungkin akan bisa jadi. Gitu. Kecuali kalau kamu dapat gift yang luar biasa itu kayak Slamet Gundono yang dilihat aja udah indah gitu. Makmum Slamet Gundono. Kamu nggak ngapa-ngapain bersuara itu udah indah ya, penak banget ya. Tapi kalau untuk kita kayaknya butuh selalu latihan. Ketemu latihan, ngobrol, diskusi, perbanyak itu. Dari situlah muncul kebutuhan-kebutuhan. Satu kata buat Bringing Art, merdeka. Merdeka kan. Mas Zardi? Aku dari tadi mikir nggak ketemu mana siapa ya. Mungkin pesan gitu. Pesan. Meh, lu nggak tahu? Atas gimana gitu. Mungkin juga selain buat teman-teman Himatis yang sekarang dan juga panitia, Oh, iya. mungkin teman-teman yang baru bergabung juga bisa diberikan semangat. Setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang itu punya zamannya ya. Iya. Kalau kita pernah dengar itu artinya kalau memang ini sudah tidak lagi di sini, itu sudah tidak lagi bukan zaman kita. Semoga teman-teman bisa memaksimalkan, bahkan melebihi apa yang cerita-cerita yang pernah teman-teman dengar kata-kata ben seniore wah gawe iki Waluna tuh sekarang sebagai semoga di sini itu teman-teman yang baru ataupun yang sekarang menjabat Hima ataupun Bringing Art sendiri itu benar-benar bisa apa ya bahasanya, kalau tadi misalnya merdeka atau bisa memaksimalkan ruang yang ada. Jadi bisa tapi jangan beban, tapi silakan dimaksimalkan. Kamu mau ngapain aja, mau menggila kata Mas Dodo, mau merdeka kata Bula, mau ngapain aja silakan, ini karena ini adalah zamanmu. Gitu aja. Satu kata, zaman. Satu kata untuk Bringing Art. Atau 3 Fuck. Taruh bingung banget satu katanya. kata positif Bina itu. Silakan Mas. The last. Oh, poda. Paling apa? Ada kalau orang-orang dulu bilang patah tumbuh hilang berganti lah. Indie banget Gi. Maksudnya apa namanya? Setidaknya ada yang menggantikan dan ada yang meneruskan. Kalau dari aku sendiri ya sarannya nggak ada tempat yang sebebas-bebasnya selain Himatis untuk teriak sekeras-kerasnya. Iya. Kok dari ini. Jadi apa maksudnya? Ya silahkan apa gila-gila sepuasnya. Kalau yang mau lulus 4 tahun ya gila-gila selama 4 tahun lah. Karena di luar udah nggak seperti begitu. Gitu loh. Keluarin apa semuanya. Cuma di Himatis sama Bringing Art ya. Karena ini musik ini paling Pak Bagong ya. Ini coba kebuki. Ngorek-ngorek tembok. Satu kata buat Bringing Art belum Mas? Silahkan berteriak dari lantai 3 ke lantai 1 untuk manggil orang. Itu aja. Bukan. Karyo. Karyo. Tidak ada tempat selain Himatis untuk kalian berteriak. Keren banget. Quote of the day. Sekeras-kerasnya. Keras-kerasnya. Jadi Dan kita tarik. buat teman-teman Himatis jangan takut berteriak ya. Ulang vokal. Kalau Jebuleno. Gila. Ya, itu kita sudah Sudah toh? Sudah di akhir. Masih banyak yang mau disampaikan nih. Bingung ya. Aku masih nyatet nih. Iya. Ini bisa Masa di uwe? tempat yang lain. Di tempat yang lain. depan. Oh iya. Setelah ini Mungkin ini hanya sekilas ya. Mungkin ini hanya setetes kisah dari Bringing Art yang nanti bisa Mas dan Mbak sampaikan secara generasi, kita bisa sampaikan Aku. Ya kowe. Wah, terbang kelas itu lebih terbang. turun-menurun per generasi gitu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Nomor sudah- rekeningku udah. Aku cash aja. Ini Aku case-nya- ora tau. Ojo merah kompak kowe. Kolot banget ya. Tua sebenarnya. Aku main jawab iki lo asalkan Oh iya. kelas itu. Kan ini silah. timingnya kurang pas. oke. Ya, terima kasih sudah mau meluangkan waktu, sudah mau direpotkan, sudah mau mengingat-ingat masa-masa dahulu. Mau memberi pesan juga dan saran. Semoga kita bisa bertemu setelah ini dan juga bisa berkisah-kisah lagi. Bukan hanya tentang Bringing Art tapi tentang Yang lain. yang
Dan tetap sehat ya. Ya. Itu Oh, iya. harapannya kita semua. Iya. Kita tapi nggak pakai protokol gitu. Nggak apa-apa. Tadi udah di scan. Udah sekian. Uploadnya 3 tahun lagi tuh. Ya. Apa ini? Ini kejutan ulang tahun. Terima kasih untuk pembicara Mbak-mbak Mas-mas hari ini yang sudah mau Mbak isi berbicara. Cido. Oh iya Mbak Mbak dan Mas-mas. dan Mas-mas yang sudah mau berbicara hari ini. Kita bukan kita ya tapi Beringin Art akan tetap berlanjut dengan Narasumber dan juga pembawa acara yang berbeda. tapi topiknya tidak jauh dari Topiknya Beringin tidak Art dan jauh. lebih asik dan lebih menarik. Berarti menurutmu kita nggak sih? Oke. Marketing untuk menarik. Hanya nanti senioritas ini. Malah tadi. Diwale tuh. Setelah ini silahkan menyaksikan video kreatif selanjutnya. Terima kasih. Gimana closingnya? Sampai jumpa. Sumpah lemes banget. Panas.